Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Seharusnya ini menjadi salah satu ciri manusia baru yang percaya kepada Kristus. Namun faktanya masih banyak orang Kristen yang justru mempertahankan hatinya yang lama, yang penuh dengan hal-hal di atas. Salah satunya adalah kepahitan. Saudara, keadaan hati kita itu sama seperti tanah yang akan menghasilkan sesuatu yang ditanamkan ke dalamnya. Kalau kita menanamkan benih pengampunan, benih kesabaran, benih kebaikan, maka dalam hati kita akan tumbuh buah kebenaran. Tetapi kalau kita menanamkan benih dendam, benih sakit hati, dan benih tidak suka mengampuni, maka otomatis di dalam hati kita pun akan tumbuh akar lain yang akan menggantikan kasih Allah. Akar lain ini adalah yang disebut sebagai akar kepahitan. Apa itu kepahitan? Bisa dikatakan sebagai balas dendam yang tidak terpenuhi. Kepahitan adalah suatu akar, sama seperti akar tanaman yang dapat bertumbuh ke dalam tanah sampai menancap dengan kuat. Begitu pula halnya dengan kepahitan yang jika dipelihara akan bertambah dalam dan kuat. Maka jika tidak segera ditangani, akar ini akan sulit dicabut sebab kekuatan dari perasaan yang terluka akan terus bertumbuh. Ini ibarat orang yang membangun tembok bila merasa disakiti. Tembok ini dibangun agar ia menjaga hatinya dari kemungkinan luka di kemudian hari. Maka semakin sering disakiti, semakin banyak tembok yang akan dibangun. Akibatnya ia akan menjadi terbelenggu sendiri oleh rasa sakit hatinya. Dirinya seperti berada dalam penjara kepahitan. Lalu bagaimana supaya seseorang bisa keluar, lepas bebas dari penjara kepahitan? Hanya ada satu obatnya, yaitu pengampunan. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah sadari bahwa dirinya terluka. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati, sebab banyak yang justru bertahan dengan sikap hati yang terluka. Banyak yang bersikap sombong dengan cara membela diri dan terus menyalahkan orang lain. Mereka yang terluka menganggap pertahanannya itu sebagai kekuatan mereka, padahal justru bertahan dengan hati yang terluka ini merupakan kelemahan yang tersembunyi. Oleh karena begitu sulitnya untuk menaklukkan ego diri sendiri, secepatnya mereka yang terluka harus mencari Tuhan dan terbuka atas koreksinya. Mengapa kita butuh rahmat Tuhan? Karena untuk dapat sembuh dari kepahitan, kita harus melepaskan pengampunan bagi mereka yang pernah menyakiti. Lebih ekstrimnya lagi, kita harus mendoakan mereka yang telah menyakiti kita. Bahkan kita harus minta maaf sekalipun kita tidak bersalah. Apakah mungkin ini semua bisa kita lakukan dengan kekuatan dan kesanggupan diri sendiri? Tentu saja tidak mungkin. Maka kita butuh rahmat Tuhan, karena hanya rahmat Tuhan sajalah yang akan mampu menyembuhkan dan memulihkan hati kita melalui keterbukaan diri kita. Ironisnya, banyak orang yang kepahitan mau sembuh, tapi mereka tidak mau cari Tuhan. Mereka tidak mau buka hati untuk Tuhan, apalagi terbuka untuk koreksi dari Tuhan. Dan kalau kita mau sembuh, ya kita harus memiliki hati yang mudah dibentuk seperti emas murni. Ibrani 13 ayat 3 menyatakan bahwa hati dikeraskan melalui tipu daya dosa. Karenanya kalau hati tidak lekas-lekas dimurnikan, maka akan menghasilkan lebih banyak buah dosa seperti kesombongan, kemarahan, pikiran jahat, hujat, sumpah palsu, dan lain-lain. Maka bisa dikatakan bahwa semakin kita banyak menyimpan kepahitan, semakin banyak area dalam hidup kita yang akan dikuasai oleh iblis. Maka sekali lagi, karena kita yang lemah ini tidak bisa menumpas akar kepahitan dengan kemampuan diri sendiri, kita butuh
rahmat Tuhan. Kita butuh tangan Tuhan yang akan mencabut akar kepahitan di dalam hati kita. Pertanyaannya, mau nggak kita memiliki hati yang murni? Sebab pemurnian hati dari akar kepahitan itu seperti proses membersihkan emas dari sanga atau kotoran logam. Kita akan merasa sakit seperti dalam panas api, sebab kita harus memutuskan untuk mengampuni meski musuh tidak mau minta maaf. Kita harus minta maaf sekalipun kita tidak bersalah. Bahkan kita harus berdoa bagi musuh. Saudara, kepahitan itu seperti sanga dalam hidup kita, maka semuanya ini harus dibuang. Kepahitan tidak sama dengan ilmu hitung, tidak ada yang namanya penyamaan skor. Maka supaya kepahitan hilang dari kenangan, kita harus mau mengampuni demi untuk memutus rantai balas dendam. Dengan rahmat Tuhan kita pasti bisa melepaskan pengampunan bagi mereka yang sudah menyakiti. Dan kita dituntut untuk mengampuni secara total, bukan setengah-setengah. Ketika kita bisa sungguh-sungguh mengampuni secara total, maka pemulihan akan terjadi. Keadaan batin kita pulih, tidak ada lagi yang namanya kepedihan dalam hati. Bahkan kita merasa hubungan kita dengan Tuhan dan sesama akan jauh lebih baik. Kita akan kembali beroleh damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan ke dalam hati kita. Saudara, saya pernah memiliki sebuah kepahitan dalam hati. Saat itu beberapa tahun yang lalu saya sempat katakanlah membenci seseorang. Dan ketika melihat wajahnya itu kayaknya sudah sedikit geram. Tetapi saya sadari bahwa ini adalah sanga dosa di dalam diri saya. Maka saya cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Dan saya sungguh meminta kepada Tuhan supaya saya boleh disembuhkan dari kepahitan seperti ini, karena rasanya itu memang sangat-sangat tidak enak dan tidak nyaman di dalam diri saya. Akhirnya saya pergi ke seorang pastor, kemudian saya mengaku dosa dan saya menerima sakramen tobat. Saudara, apa yang terjadi saat Tuhan melalui imam melepaskan segala dosa kebencian di dalam diri saya? Aduh, rasanya seperti lahir baru, hidup baru, dan saya sungguh-sungguh merasakan hati saya itu dimurnikan oleh Tuhan. Jadi benar-benar saya merasakan kedamaian dan sukacita yang sungguh mendalam di dalam diri saya. Dan saudara, betapa indahnya kalau semua orang bisa mengampuni. Betapa indahnya untuk memiliki hati yang murni, sebab dengan memiliki hati yang murni maka kita akan merasakan hadirat Tuhan yang semakin lebih dalam lagi di dalam jiwa kita. Maukah kita semua melepaskan pengampunan agar kita juga bisa mengalami indahnya hidup? Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.